Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama'il amilin. Khususun ila Kiai Husni Zuhri bin Sirajuddin wa sumasun ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Thumma susun ila Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini. Syalilailamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Thumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihim amwat. Khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila Syekh Abdul Qadir sama khususan ila Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun man wal ma'rifah Allah taala wa nafa'a dzukirah ialah yang disebut indahu di sisinya akhuhul muslimu, akhuhu siapa saudaranya, al muslimu yang muslim, wa huwa adapun man yastati'u ialah dia mampu nasrahu untuk menolongnya, falam yansuruhu kemudian dia tidak menolongnya, adrakahullahu maka Allah temukan padanya biha dengan itu fid dunya wal akhirah di dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang mendengar saudaranya yang muslim dighibah, dijelek-jelekkan, dia mampu untuk menolongnya kemudian dia tidak menolongnya, maka Allah juga tidak akan menolongnya di hari kiamat. Ya Allah. Wa man adapun man dzukirah ialah yang disebut indahu di sisinya, di dekatnya, akhuhu siapa saudaranya, al muslimu yang muslim, fanasarahu kemudian dia menolongnya, nasarahu maka menolong padanya Allahu siapa Allah fid dunya wal akhirah di dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang tahu bahwa saudaranya itu disakiti, dighibah atau yang lain, kemudian dia menolongnya, jangan membicarakan saudara saya, dia orang baik. Kalaupun dia tidak baik, ingatkan dia secara langsung, jangan digibah atau yang lain. Nah, kalau bisa seperti itu berarti akan menolong. Maka Allah nanti di dunia dan di akhirat akan menolong orang yang berusaha menolong temannya itu. Bukan tambah dikompor-kompori. Semisal ada teman membicarakan temannya yang lain. Oh iya begitu itu. Kalau saya punya teman seperti itu, saya
saya tempeleng, pokoknya terus malah tambah dipanas-panasin. Itu namanya tidak suka sama teman yang lain. Itu bukan karakter umat Nabi Muhammad. Harapan Nabi kita itu bersaudara. Seolah-olah anaknya satu orang. Wa qaulun nazim, adapun perkataan nazim, amsik ai kuffah, tahan, wamna, dan cegahlah. Fahuwa, maka adapun amsik, min atfil muradifih, ialah termasuk atof muradif, atof yang sama, ala utruk, atas utruk. Wa qauluhu, adapun perkataan nazim, li irdil muslimin, lafad irdil muslimin, bikasril ainih, dengan kasroh ain. Fal irduh, maka adapun irduh, huwa irduh, an nafsuh, ialah jiwa, wama, dan apa, yuhsabuh, yang dihitung, apa ma lahu, bagi jiwa, minal makarimi, dari kehormatan-kehormatan. Kita itu harus mencegah lisan dan tangan kita untuk menjaga tidak menyakiti orang-orang muslim lainnya, menjaga kehormatan orang-orang muslim lainnya. Siapa muslim itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa menjaga lisan dan tangannya agar tidak menyakiti saudara muslim yang lain. Itu muslim. Fataslamu, ai maksudnya in manatah, jika kamu mencegah, dzammal muslimin, untuk mencela muslim-muslim lainnya, fa antah, maka adapun kamu, taslamuh, ialah selamat, min fasadihim, dari kerusakan mereka. Kalau ingin selamat, jagalah lisan dan tangan kita. Liqaulihim, karena perkataan muslimin, fil mithli, di dalam sejenisnya. Kalau kita tidak senang tersakiti dengan lisan kita, maka janganlah menyakiti orang lain dengan lisan kita. Maksudnya, kalau kita ingin tidak tersakiti oleh lisan orang lain, maka janganlah lisan kita menyakiti orang lain. Teorinya mudah. Man, adapun man, ghorbalah, ialah yang mencari-cari. Siapa man? Mencari kesalahan. Siapa man? An-nasah, pada masyarakat, pada orang lain. Nakhluhu, maka saya cari kesalahannya. Ai maksudnya nakhaluhu, bukan nakhluhu ya. Nakhaluhu, maka mereka akan mencari kesalahannya. Bukan saya, mereka. Ai maksudnya man, adapun man, fatasyah, ialah yang mencari kesalahan man, ala usulihim, atas pokok atau latar belakang nas, wa uyubihim, dan aib-aib nas. Fatashu, maka mencari kesalahan siapa nas, ala dzalikah, atas man, atas itu, bukan man ya, atas itu maksudnya atas usul wa uyub, fi hakihi, di dalam hak man, asyadda taktishin, dengan seberat-beratnya
penyelidikan. Jadi kalau kita suka menyelidiki, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, siap-siap kesalahan kita disobek. Maksudnya kita akan dicari kesalahannya juga. Maka tidak boleh menelusuri latar belakang orang lain untuk mencari kesalahannya. Tidak boleh mencari aib-aib orang lain. Nanti oleh Allah orang lain akan diberikan kekuatan untuk mencari kesalahan kita. Tidak boleh. Qala berkata an-nadhimu, siapa nadhim? Akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Ini wahzan, bukan wahzun. Akhlis, ikhlaslah kamu. Li rabbikah, karena Tuhanmu. Thumma surrah, kemudian bahagialah. Kemudian bahagialah bi ta'atin, sebab taat. Wahzun, dan wahzan, dan galaulah, dan sedihlah. Bisuin, sebab kesalahan. Tub, bertaubatlah. Jadi stop itu taubatlah. Wa anta, adapun kamu, an-nadimu, ialah menyesal. Jadi kita itu harus ikhlas beramal. Kemudian ketika berhasil melakukan ketaatan, ya, bahagialah. Ya, alhamdulillah bisa ikut ngaji, bahagia. Ketika melakukan kesalahan harus sedih. Kalau tidak bisa, berarti hatinya masih belum bersih. Harus banyak istighfar. Kemudian bertaubat dan menyesal. Zakara, menyebutkan an-nadhimu, siapa nadhim, fi hadzal baiti, di dalam bait ini, thalatha syu'abin, 3 cabang. Fayuqalu, maka dikatakan, ala tartibima, atas urutan apa, marrah, yang lewat apa ma. Wasyu'batul khamisatu wal arba'un, adapun cabang ke-45. Al-ikhlasu, ialah ikhlas, fil amali, di dalam amal, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ada seorang pemuda belajar ikhlas di bulan Ramadan. Dia selalu ikut tarawih di masjid, di musola. Kemudian dia punya perasaan, apakah saya tarawih karena orang-orang ya? Maka dia menguji dirinya sendiri untuk tetap di dalam kamar, tidak ikut tarawih di masjid. Kemudian dia berusaha tarawih sendiri secara lengkap di dalam kamar. Kalau dia bisa bertarawih di dalam kamar tanpa ada orang lain, berarti saya tarawihnya di masjid ikhlas. Jadi ketika di rumah sesekali belajar, praktekkan. Kalian 1 hari tarawih di masjid, 1 hari tarawih di kamar sendirian. Kalau kalian tarawih baca doa sampai selesai witir-witirnya 3, berarti tarawih di masjid atau di mushola itu ikhlas karena Allah Subhanahu. Kalau tarawih di masjid rajin, tapi ketika di kamar tidak bisa tarawih, malas, berarti kesemakatannya itu terbangun karena
bukan karena Allah Subhanahu ini tingkat tinggi, makom tinggi ini. Ada seorang bunda yang seperti itu untuk ngecek hatinya ikhlas apa tidak ketika tarawih di masjid. Qala berkata Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali, huwa wal ikhlasu, adapun ikhlas, huwa ikhlas ayyakunah ialah ada, waraduhu apa tujuan amalnya, mahdot taqarrubi ialah murni mendekat, ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Falau namah maka andai dia tidur, masalan misalnya, hatta yurihah sehingga dia mengistirahatkan, menenangkan nafsahu dirinya, tujuannya liyataqawwa agar dia kuat, alal ibadati untuk beribadah, ba'dahu setelah tidur, kanah maka ada naumuhu apa tidurnya, ibadatan ialah ibadah, wa kanah dan ada, lahu ialah baginya, darajatul mukhlisin apa derajat orang-orang yang ikhlas, fihi di dalam tidur. Tidur itu ada prakteknya juga. Ikhlas itu apa? Melakukan sesuatu semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Contohnya seperti ini, kalian tadi siang tidur untuk mengistirahatkan dirinya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika tarawih, ketika beribadah malam kuat. Maka tidurnya itu dinamakan tidur yang Kenapa tidurnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berada di derajat mukhlisin atau mukhlasin. Jadi kalau siang tidur niatkan agar tarawihnya itu kuat, agar tarawihnya itu nyaman. Orang yang tidur siang ketika tarawih nyaman, tapi kalau siangnya tidak tidur, tarawihnya akan sengsara, ngantuk, gelisah, gerah, tidak nyaman. Tadi pagi kan tidur semua, ya. Tidur, siang tidur, sorenya mandi, ketika tarawih insya Allah bahagia. Saya itu kalau siang tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Biasanya tidur di kamar, tadi ketiduran di sini sampai gak ikut jamaah zuhur. Ketiduran. Waman adapun man, laisah ialah yang bukan siapa man, kadzalikah ialah seperti itu. Fababul ikhlasih maka adapun pintu ikhlas, fil a'malih di dalam amal-amalnya, masdudun ialah tertutup, alaihi atasnya, illa ala nudurih kecuali jarang. Wal ikhlasu adapun ikhlas, yudaduhu ialah berlawanan padanya, al-isyraku ialah musyrik. Jadi lawan dari ikhlas itu apa? Menyekutukan. Jadi lawan dari ikhlas musyrik. Kalau tidak ikhlas berarti musyrik. Waqad waradah dan sungguh tertera atau tercatat fil khabari di dalam kalam khabar, annal muraiyah sesungguhnya orang yang riya. Orang riya itu apa? Ketika beramal ingin dilihat oleh orang lain, itu riya. Lah,
ketika solat lirak-lirik lah, kok gak ada yang melihat, itu riya. Yuda'a ialah dia dipanggil yaumal qiyamati, di hari kiamat, bi arsa'i asamin, dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nanti orang yang riya panggilannya buruk. Siapa panggilannya? Ya murai, wahai orang yang riya. Ini panggilannya. Ya mukhai, wahai orang yang riya. Ya mukhadi'u, wahai penipu. Nanti dipanggil seperti itu. Pokok panggilannya buruk. Ya musyriku, wahai musyrik. Ya kafiru, wahai kafir. Ini panggilan bagi orang-orang yang riya. Tadarus, tidak mau tadarus kecuali pakai mikrofon. Nanti ketika nyampe rumah, ada mikrofon atau tidak ada mikrofon, tetap baca Al-Qur'an. Musola kenapa kok tidak ada suaranya? Mikrofonnya mati. Oh, gak jadi tadarus kah? Ada mikrofon atau tidak ada mikrofon di rumahnya, datang ke musola, baca Al-Qur'an. Jadi orang yang tadarus karena mikrofon berarti hambanya mikrofon. Ya. Wa qala, dan berkata sahibu syarhil wasiyah. Siapa? Sahibu syarhil wasiyah. Wa kamalu maqamil ikhlas, adapun kesempurnaan maqam ikhlas, yahsuluh ialah berhasil, bisuhudil abdih dengan pandangan seorang hamba, anna amalahu bahwasanya amalnya, as-salihah yang salih, makhlukun ialah diciptakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ala sabilil yakin, atas keyakinan. Jadi ikhlas yang sempurna, ikhlas yang makom tinggi, dia merasa bahwa semua kebaikannya itu adalah apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena usahanya diri sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Yang dapat juara merasa bahwa juaranya itu semata-mata karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena usahanya. Kalau begitu, nanti ketika tidak juara tidak sedih karena percaya akan takdir. Ya biasa-biasa saja. Kita diwajibkan berusaha saja. Hasil akhir apa kata Allah semata. Laisah, tidak ada, lahu ialah baginya, minhu dari amal, siwa nisbati taklif, selain usaha saja, selain keterkaitan usaha faqat. Jadi usaha kita itu hanyalah sebatas usaha, bukan menentukan keberhasilan. Waman, adapun man, syahidah ialah yang dia merasa amalahu amalnya, khalqan ciptaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, alaihi ala sabilil yakin, atas keyakinan yang sempurna, lam yatlub, maka dia tidak menuntut, alaihi atas amal, thawaban pahala, walam tatruk, dan tidak tercampur, ternodai, lahu pada amal, afatun apa kecacatan. Jadi orang yang sudah merasa bahwa amalnya itu adalah ciptaan Allah, takdir dari Allah,
maka dia tidak pusing-pusing memikirkan pahala. Dan amalnya tidak akan tercampur dengan penyakit-penyakit dosa. Jadi kalau diperintahkan solat saja sudah. Semata-mata memenuhi perintah Allah, bukan karena apa. Al-amalu adapun amal as-salasatu ialah 3. Afatul amalih kecatatan amal as-salasatu yang 3. Bukan adapun ya. Afatul amalih apa kecatatan amal as-salasatu yang alhamdulillah. Kalau ada kesalahan diketahui itu alhamdulillah. Sebelum diketahui oleh orang lain, diketahui oleh diri kita sendiri, alhamdulillah. Jadi ibadah tingkatan yang paling tinggi adalah ketika dia mengetahui kesalahan diri sendiri sebelum mengetahui kesalahan orang lain. Itu ibadah yang paling tinggi. Wahia adapun penyakit amal. Ar-riya ialah riya. Penyakit amal itu riya. Apa riya? Amal ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain. Wal kibruh dan sombong. Merasa lebih baik daripada orang lain. Wal ujubuh dan heran. Heran itu penyakit. Wah, saya kok bisa begini ya? Ternyata saya hebat. Itu juga penyakit. Wa syu'batus sadisatu wal arbaun adapun cabang ke-46. Al-farahu ialah bahagia bi ta'atih karena taat. Jadi tanda-tanda keimanan orang ketika melakukan taat itu bahagia, wal hazanuh dan sedih ala fuqdaniha atas kehilangan taat. Ya Allah, kenapa saya subuh tadi tidak sholat? Ketinggalan sholat subuh, dia sedih, berarti ada tanda keimanan. Kalau orang sudah tidak merasa sedih akan ketinggalan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, itu tandanya hatinya mati. Wan nadamuh dan menyesal ala fi'lil maksiyah atas melakukan maksiat. Lakin tetapi la budda harus wa ayyakunah dan harus ada farahuhu apa kebahagiaannya bita'atih dengan taat min haitsu annaha dengan sekiranya taat bahwasanya taat fadlun ialah pemberian minallahi ta'ala dari Allah ta'ala wa taufiqun dan petunjuk minhu dari Allah lahu padanya. Ketika kita taat bahagia, tapi bahagianya itu bukan karena keberhasilan kita, tapi karena Allah telah memberikan karunia kepada kita, telah memberikan kekuatan sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Allah telah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa sholat bukan karena kita punya kaki. Buktinya banyak orang punya kaki tidak Kita bisa puasa bukan karena kita sehat, tapi karena pemberian dari Allah Ta'ala. Buktinya saya kemarin lewat di luar, banyak orang-orang yang sudah berumur tidak puasa. Bahkan didukung oleh para penjual, ditutup warungnya. Ini namanya tolong menyolong. Tu saling ta'awanu alal ismi wal utwan. Ini namanya tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kalau jadi pemerintah, wali kota semisal bisa membubarkan itu. Jangan membuka warung ketika bulan puasa. Kasihan santri yang puasa. Nanti tergiur melihat saudara-saudara yang lain makan es cendol.
makan es, makan nasi padang, makan penyetan. Ya itu, ya Allah. Itu kesalahan siapa? Ya kesalahan kita. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Padahal dalam Al-Quran jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kalau ada saudaranya yang tidak berpuasa, padahal dia bukan perempuan, tidak sakit, dibuatkan warung, ditutup warungnya ketika masuk agar bisa makan dengan leluasa sehingga tidak ketahuan oleh orang lain. Itu namanya wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Tidak boleh, dilarang oleh Al-Qur'an. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillah, karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dan karena itu, falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Kita bisa ngaji, alhamdulillah, harus bahagia. Karena ngaji kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena dekat. Buktinya banyak teman-teman yang dekat tidak bisa ngaji. Tapi karena fadlun minallah, karunia dari Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Hal itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak memberikan karunia kepada semua orang, tapi kepada orang-orang yang terpilih. Kalian nyantri bukan karena kalian punya uang, buktinya banyak yang lebih kaya tidak nyantri. Kalian nyantri bukan karena dekat dengan pondok, buktinya banyak yang dekat dengan pondok tidak bisa tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wala yambagi, dan tidak pantas ayyakuna, harus ada, farahuhu, apa kebahagiaannya, biha, dengan taat, li ajli annaha, ialah karena sesungguhnya taat, barazat, ialah tumbuh, min fi'lihi, dari usahanya, fahadha, maka adapun ini, madmumun, ialah tercela. Jangan merasa ketaatannya itu karena usahanya diri sendiri, itu tercela. Kenapa? Karena menutup diri dari karunia Allah. Harus merasa bahwa keberhasilannya itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala buddah, dan harus, wa ayyakunah, dan harus ada, hazanuhu, apa kesedihannya, ala fugdani ta'ah, ialah karena ketinggalan taat, ma'al qiyamih, beserta melaksanakan biha, dengan taat, wa illa, apabila tidak, fahuwa, maka adapun itu, min alamatil khida, ialah tanda-tanda tertipu, binafsihi, dengan dirinya. Jadi yang pertama, seseorang itu harus sedih ketika tidak melaksanakan taat. Tapi di samping itu harus dilaksana. Jangan sedih saja. Kamu tidak sholat, iya ya Allah, gimana saya ini kok tidak sholat. Tapi tidak sholat, tidak diganti, tidak apa, sedih tok. Kamu tidak puasa, sebenarnya saya itu gak nyaman gak puasa, tapi saya gimana ya. Sedih, memang sedih, tapi tidak
tetap tidak dilaksanakan, itu namanya tertipu oleh tipu daya setan. Waman adapun man lam yahzan ialah yang tidak sedih siapa man ala fawati ta'ah atas ketinggalan taat, walam yandam dan dia tidak menyesal ala fi'lil maksiyah atas melakukan maksiat, fahuwa maka adapun itu min alamati mauti qalbihi ialah tanda-tanda matinya hatinya. Jadi orang yang tidak bersedih padahal ketinggalan taat dan tidak menyesal karena melakukan maksiat, itu tanda-tanda hatinya mati. Tidak ketinggalan solat subuh biasa-biasa saja, tidak menyesal, berarti hatinya mati, hatinya tidak hidup, hatinya perlu dihidupkan, hatinya perlu dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Salah satu cara tercepat untuk menghidupkan hati adalah sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi barang siapa yang tidak merasa sedih padahal dia tidak sholat subuh, atau tidak merasa menyesal padahal melakukan maksiat, maka berarti itu tanda-tanda hatinya mati. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Ya, hafal semua ini ya. Man barang siapa sarrathu yang membuat bahagia padanya, hasanatuhu apa kebaikan-kebaikannya, wasa'athu dan membuat sedih padanya, sayyi'atuhu apa keburukan-keburukannya, fawah maka adapun dia mukminun ialah mukmin. Barang siapa yang bahagia karena melakukan kebaikan dan sedih karena melakukan keburukan, maka dia adalah mukmin sejati. Kalau terbalik, habis minum alkohol, habis mabuk, alhamdulillah saya tadi ngefly, seneng banget. Itu namanya bahagia karena dosa. Habis dari pengajian, pengajian apa itu pengajian? Habis ketaatan dia sedih, habis keburukan dia bahagia. Itu namanya munafik yang sejati. Mukmin yang sejati kebalikannya. Kalau habis melakukan ketaatan timbullah rasa bahagia. Kalau habis melakukan keburukan timbullah kesedihan. Itu namanya tanda-tanda hati yang beriman. Untuk mencapai derajat seperti ini tidak mudah. Harus melalui proses-proses. Yang pertama, harus rajin beristighfar, harus rajin bersolawat, harus rajin sholat berjamaah, harus rajin berkumpul dengan orang-orang soleh, harus rajin membaca Al-Quran. Ya, tombol hati yang 5 itu, obat hati yang 5 itu harus dilakukan, baru bisa mencapai makom seperti ini. Wasyubatu sabiatu wal arbaun, adapun cabang yang ke-47, at-taubatuh ialah taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu bertaubatlah kalian, kembalilah kalian ilallah pada Allah, taubatan nasuha dengan taubat yang ikhlas. Wa makna nasuh, adapun makna nasuh, apa yang dimaksud taubatan nasuha?
Kita sering mendengar taubatan nasuha. Apa yang dimaksud nasuha? Al-khalisu ialah murni lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala semata, khalian sepi, anisyawaibih dari kecacatan-kecacatan. Jadi murni bertaubat memang karena ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan tinggi. Kalian bertaubat tingkatan rendah dulu gak apa-apa. Taubat karena takut orang tua gak apa-apa. Kenapa kamu sholat takut orang tua? Itu taubat tingkatan bawah, gak apa-apa. Sebelum mencapai tingkatan tinggi, tingkatan bawah dulu. Kamu tahu kenapa sholat subuh? Ya, diobrak-obrak sama paman. Gak apa-apa. Diobrak-obrak sama ustadz. Itu namanya taubat tingkat 1, level 1. Tapi kalau sudah level 5, seperti cabai level 5, itu namanya taubat murni karena Allah Ta'ala, yaitu taubatan nasu. Ada tomat, sekarang tobat, besok kumat. Itu taubat tingkatan sebelum 1, 0. Gak apa-apa, latihan dulu, mulai dari 0, 0 dulu. Wa qala, dan bersabdah Nabi alaihi salatu wassalam, at-taibu, adapun orang yang bertaubat, habibullah, ialah kekasih Allah. Habib itu siapa? Orang yang bertaubat. Wat-taibu, adapun orang yang bertaubat, minadz-dzambih, dari dosa, kaman, ialah seperti eman, la dzambalah, yang tidak ada dosa baginya. Orang yang benar-benar taubat itu sama dengan orang yang baru lahir, tidak punya dosa sama sekali. Yang punya pacar, putuskan pacarnya, taubat semata-mata karena Allah, itu seakan-akan tidak punya pacar. Yang biasa melakukan dosa, berhenti agar menjadi habibul, kekasih Allah. Kalau memang cinta, datangilah rumahnya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Cinta yang sejati, gimana? Mengajak yang halal. Ya. Kalau sudah kebelet, datangilah rumahnya, temui orang tuanya. Pak, Bu, saya pengen anak ibu, bapak tidak diambil oleh orang lain. Loh, kenapa Le? Ya, saya pengen jadi suaminya. Gak apa-apa, itu lebih mulia. Dan kalau halal, orang tuanya diberi pahala yang besar. Tapi kalau tidak halal, dosanya bukan hanya bagi anaknya, tapi juga dosanya ditampilkan kepada orang tuanya. Jadi kalian yang berbuat dosa itu sama halnya menyuapin dosa kepada kedua orang tuanya. Gimana tadi tipnya? Cinta yang sejati mengajak ya. Jadi kalau cinta sejati itu mengajak yang halal. Lebih baik nikah muda daripada menyuapkan dosa kepada orang tua. Syekh Ramadan Al-Buti, ayahnya
ayahnya Syekh Ramadan Al-Buti belajar kitab Ihya Ulumuddin. Kebetulan yang dipelajari, barang siapa yang anaknya berbuat dosa dengan seorang perempuan, ya, dengan seorang perempuan, kurang lebihnya seperti itu, dan orang tuanya tidak menikahkannya, maka dosa anaknya itu ditimpakan kepada orang tuanya. Langsung orang tuanya Syekh Ramadan Al-Buti manggil anaknya, "Nak, Buti sini, nikah kamu ya, umur 19. Loh, kenapa? Belajar kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang anaknya pacaran, dosanya ditimpakan kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak menikahkan? Langsung di umur 19 dinikahkan. Istrinya mendukung, calon istrinya, "Gak apa-apa mas, kamu terus belajar meskipun nikah dengan saya. Menjadi ulama besar, nikah di umur 19 daripada berbuat dosa." Ayo, siapa yang target nikah umur 20? Bahagia. Wa mimma ani taubati, adapun sebagian dari arti-arti taubat. Adapun ialah sebagian dari makna taubat. Tarkul ma'asi, ialah meninggalkan maksiat fil halih, seketika itu. Taubat itu meninggalkan maksiat seketika itu. Wal azmu, dan berkeinginan keras ala tarkiha, untuk meninggalkan maksiat fil istiqbal, di kedepannya, di kedepan harinya. Wa tadarukuma, dan menyusuli apa, mengganti apa, sabaqoh yang lewat apa, minat taksirih, dari kelengahan fi sabiqil ahwal, di keterlewatan, dilewatkannya ibadah-ibadah hari itu. Jadi taubat itu apa? Yang pertama, meninggalkan maksiat, tidak ada keinginan untuk mengulangi dan mengganti hutang-hutang tak solat yang sudah dilewati. Wadzalika, adapun hal itu, la yusakkuh, ialah tidak diragukan, fi wujubihi, di dalam kewajibannya. Wa amman nadamu, adapun menyesal, alama, atas apa, sabaqoh yang lewat apa, wa tahazzunuh, dan sedih, alaihi, atas itu, fawajibun, maka wajib. Wa huwa, adapun hal itu, ruhu taubah, ialah ruh atau pokok dari taubat. Kama, seperti apa? Ayo, yang di depan jangan bicara sendiri. Kama, seperti apa? Qala, yang berkata, hu, pada Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali. Inti dari taubat adalah penyesalan. Orang yang tidak bisa menyesal, itu berarti belum bisa bertaubat. Wa ila dzalikah, dan pada itu, asyarah, memberikan isyarat. Ayo Andris tuh, berdiri. Ayo yang di depan jangan berbicara sendiri, terganggu. Asyarah, memberikan isyarat. An-nadhimu, siapa nadhim, biqaulihi, dengan perkataannya, wa antan nadhimu, adapun kamu, an-nadhimu, ialah menyesal. Wa sami'ah, dan mendengar,
Abu Bakrin siapa? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluh bersabda siapa Rasul? Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pernah mendengar Rasulullah bersabda. Sabdahnya, ma min abdin yuznibuh dzamban. Ma tidak ada min abdin dari hamba yuznibuh yang dia melakukan dzamban dosa fayuhsinuh kemudian dia membaguskan at-tahurah bersuci, melakukan dosa kemudian berwudu, wa yusalli dan salat taubat, thumma yastaghfiru kemudian dia minta ampun Allah kepada Allah, illa ghufirah kecuali diampuni apa dosa lahu baginya. Jadi kalau berbuat dosa cepat-cepat berwudu, salat, setelah salat membaca Allah ampuni dosanya. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun man qala ialah yang membaca siapa man ashron 10 hina yusbihu ketika masuk subuh, wa hina yumsi dan ketika masuk sore, membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu taubah wal maghfirah min jami'iz dzunub. Astaghfirullah, saya memohon ampun Allah kepada Allah al-azimah yang agung, alladzi yang la ilaha yang tiada Tuhan illahu kecuali dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mengurusi, wa atubu dan saya bertaubat ilaihi pada Allah, wa as'aluhu dan saya memohon padanya at-taubah taubat wal maghfirah dan ampunan min jami'iz dzunubi dari seluruh dosa, ghufirat maka diampuni dzunubuhu apa dosa-dosanya, walau kanat meskipun apa dzunub, meskipun ada apa dzunub, mithla romalin alijin sebanyak pasir yang licin. Jadi kalau berbuat dosa perbanyak baca istighfar. Baca seperti ini bisa juga astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubah wal maghfirah min jami'iz dzunub. Semua dosanya diampuni. Atau baca astaghfirullahaladzim astaghfirullahalladzim. Wa man adapun man qala yang berkata siapa man, subhanaka maha suci engkau, zalamtu saya menzalimi, aku menzalimi nafsi diriku, wa amiltu dan saya melakukan su'an keburukan, faufirli maka ampunilah diriku, maka ampunilah diriku dzunubi dosa-dosaku. Kenapa dia bisa mengetahui dosanya? Karena awalnya dia membersihkan hatinya. Jadi kalau pengen tahu dosanya, bersihkan hatinya. Fa innahu maka sesungguhnya la yaghfiru tidak ada yang mengampuni adz-dzunubah dosa-dosa illa antah kecuali engkau. Ghufirat maka diampuni dzunubuhu apa dosa-dosanya. Walau kana meskipun ada apa dosa, mithlah dabibin namlih sebanyak semut yang melata. Jadi kalau punya dosa perbanyak baca ini. Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa qala dan berkata Abu Abdillah Al-Warraq,
Siapa Abu Abdillah Al-Warraq? Laukanah andai ada, alaikah ialah atasmu, minadz-dzunubih dari dosa-dosa, mithlu adadil kutri, apa sepadan tetesan embun. Dosanya sebanyak tetesan embun. Wazabadil bahri, dan sebanyak buih di lautan. Muhiyat, maka dihapus apa dosa angkah darimu. Idza staufartah, apabila kamu beristighfar, bihadzal istighfari, dengan istighfar ini, wa huwa, adapun istighfar, hadza ini, meskipun dosanya sebanyak buih lautan, baca istighfar ini. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya diriku, as'alukah ialah memohon kepadamu, wa astaghfirukah dan memohon ampun kepadamu, min kulli dzambin dari setiap dosa, tubtu ilaikah saya bertaubat padamu, minhu dari dosa, thumma utuh kemudian saya mengulanginya, fihi di dalam dosa, wa astaghfiruka dan saya memohon ampun kepadamu, min kulli ma dari setiap apa, wa atukah yang saya berjanji kepadamu, min nafsi dari diriku, summa lam ufi kemudian aku tidak memenuhinya, lakah padamu bihi dengan itu, wa astaghfiruka dan saya memohon kepadamu, min kulli amalin dari setiap amal, aradtuh yang saya ingin bihi dengan amal, wajhakah karenamu, fakholatoh maka mencampuri hu pada itu, pada amal, ghairuka apa selainmu, wa astaghfiruka dan saya memohon ampun padamu, min kulli nikmatin dari setiap nikmat, an'amta biha yang engkau berikan nikmat itu, alayya padaku, fasta'antuh kemudian saya gunakan biha dengan nikmat, ala maksiatika untuk bermaksiat padamu. Mata nikmat apa bukan? Nikmat kalau digunakan untuk maksiat, memohon kepada Allah, ya Allah, saya telah diberikan nikmat olehmu mata untuk melihat kebaikan, tapi saya gunakan untuk maksiat, mohonkan ampun diri ini ya Allah. Qala berkata As-Suhaimi, siapa Imam Suhaimi, fi Lubabit Talibin di dalam kitab Lubabit Talibin, wa akhrajah dan mengeluarkan At-Tabrani, siapa Imam Tabrani, an Abi Darda dari Abi Darda, man adapun man, istaghfarah yang membaca istighfar, yang beristighfar siapa man, lil mu'minin wal mu'minat untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan, kulla yaumin setiap hari, sab'an wa isrinah 27 marrotan pengulangan, kanah maka ada siapa man, minal ladzinah ialah termasuk orang-orang, yustajabuh yang diterima doanya, lahum untuk mereka, wa yurzaq dan diberi rezeki siapa man. Perbanyak baca astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Terakhir, waqala dan berkata Abu Hasan Asyadili, siapa Imam Abu Hasan Asyadili, in aradtah apabila kalian ingin, Allah yasda'ah tidak karat, lakah bagimu, qalbun apa hati, wala yalijah dan tidak masuk hu pada hati, hammun apa susah, wala kadarun apa kotoran dan kotoran, wala yabqa dan tidak menetap alaikah atasmu, dzambun apa dosa, fa'akthir maka perbanyaklah, min qaulikah dari mengucapkan ini. Siapa yang ingin hatinya tidak karat,
hatinya tidak kesusahan, tidak kotor, dan dosanya tidak menetap dalam hati, maka perbanyaklah baca ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah. Perbanyak baca ini. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim, yang agung, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Sabatah, tetap, ilmuha, ilmunya, fi qalbi, dalam hatiku. Waghfirli, ampunilah untukku, ampunilah untukku, zambi, dosaku. Waghfir, dan ampuni, lil mu'minin, dosa orang-orang mukmin, laki-laki, wal mu'minat, dan mukmin perempuan. Wakul, dan katakanlah, alhamdulillah, adapun segala puji bagi Allah. Wassalamun, dan keselamatan, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, alladzi, yang istofa, yang dia telah memilih. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, perbanyak baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.